Tapi yang jelas kurang lebihnya ada tips agar sakit herpes ini lebih cepat sembuh gitu. Ada tips lebih cepat sembuh gitu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Dedi, karena lama ya nggak bikin video. Ini ya ada kesempatan diminta sama temen untuk membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, kali ini kita akan bahas soal penyakit apa itu yang gatal, panas, herpes ya gitu. Yang gatal, panas, nah itu herpes ya gitu. Mengenai jenis-jenisnya, nah Anda bisa cari di literatur lain atau Anda tanyakan ke ahli medis gitu. Tapi yang jelas kurang lebihnya ada tips agar sakit herpes ini lebih cepat sembuh gitu. Ada tips lebih cepat sembuh gitu. Nah, untuk penyakit-penyakit yang lainnya Anda bisa lihat ya di video-video kami yang sebelum-sebelumnya, atau di video-video kami yang lainnya. Anda bisa lihat. Untuk kali ini herpes. Nah, herpes ini kan suka numbuh di sini ya, penyakit kulit yang rasanya gatal tapi panas, numbuh di sini. Nah, gimana agar cepat sembuh gitu ya. Nah, ini tips saya ini sudah dicobakan di 6 orang. Di antaranya 6 orang itu istri saya sendiri. Jadi gini caranya, Anda tetap pakai salep herpes itu. Anda pakai salep herpes yang dari puskesmas atau yang dari dokter, Anda tetap pakai salep itu. Tapi ditambah norit yang dikerik dikit. Norit, NORIT. Itu obat sakit perut ya. Obat sakit perut. Bentuknya pil hitam. NORIT, Anda bisa ceklah di Google. Nah, itu dikerik sedikit. Nah, seberapa perbandingan penambahan noritnya? Kurang lebih 30% dari jumlah salepnya gitu. 30% dari jumlah salepnya gitu. Nah, dikerik aja. Kan bentuknya pil ya, dikerik atau dihancurkan. Terus diaduk-aduk dengan salepnya yang lama, nggak apa-apa, salepnya yang lama, yang dari dokter atau dari puskesmas itu. Nah, baru nanti dioleskan. Udah gitu aja. Ini pernah dicoba loh. Waktu itu malam hari, kira-kira jam 10, jam 11 malam, saya ceritanya diundang lah, diajak oleh teman ke rumah beliau, seorang pejabat lah gitu, di salah satu kementerian gitu. Nah, saya tanya kan, ada apa? Oh, beliau istrinya sakit herpes yang sudah parah dan sangat menyakitkan ya, soalnya udah separuh dada sini itu udah sakit. Maaf, azan isya sebentar lagi kita langsung sudahin. Nah, udah sangat parah herpesnya. Nah, sampai di rumah beliau itu ternyata ditungguin oleh anaknya yang seorang apoteker gitu. Nah, terus saya diskusi dengan anaknya yang apoteker itu. Coba lihat obatnya gitu kan. Saya bilang, lihat obatnya coba gitu. Nah,
udah salepnya dikasih lihat, obat oralnya dikasih lihat. Nah, saya bilang obat oralnya tetap ini aja dilanjut, salepnya aja juga tetap ini, hanya saja ditambah norit yang dikerik atau dihancurkan, saya gitu. Kira-kira 30% lah dari jumlah salep yang dioleskan gitu. Nah, beliau tadinya nggak yakin gitu, bener nggak sih gitu. Nah, akhirnya kita ambil solusi di tengahnya aja lah. Sebagian salep aja, sebagian salep yang udah dicampur norit gitu, campur norit. Nah, udah. Ternyata setelah 2 hari, salep yang dicampur norit lebih cepat kering, luka herpesnya itu lebih cepat sembuh lah gitu, dibanding yang salep aja gitu. Nah, setelah itu di hari-hari berikutnya semua dikasih dicampur norit. Nah, sekarang sih beliau udah sembuh, alhamdulillah udah sembuh gitu. Jadi kesimpulannya gini, kalau menurut saya sendiri loh, itu norit itu kan arang ya, karbon aktif gitu, karbon aktif. Arang itu kan karbon aktif. Iya, arang itu karbon aktif. Jadi seperti filter air itu kan dalamnya karbon aktif, arang gitu. Nah, dia kan bisa air dari mentah langsung diminum kan dipakai filter ya. Nah, filternya itu kan isinya karbon aktif gitu. Berarti karbon aktif itu setidak-tidaknya bisa menyaring atau membuat baksil-baksil atau bakteri atau virus dan sejenisnya itu lebih tidak berdaya lah. Intinya dia punya daya itu berkurang karena terkena karbon aktif itu gitu. Nah, ditambah dengan salep, nah, makanya daya lawan salepnya lebih manjur dibanding dengan salep aja, lebih manjur dicampur karbon aktif dibanding dengan salep aja. Kenapa lebih manjur ya? Karena itu, karena baksil atau virusnya atau apa yang penyebab penyakit itu lebih lemah gitu karena terkena karbon aktif itu. Itu sih kesimpulan saya pribadi ya. Kalau ada kesimpulan yang lain ya silahkan. Ini karena belum ada satu penjelasan ilmiahnya lah, cuman kurang lebihnya seperti itu dan sudah dibuktikan. 6 mungkin lebih ya, kalau 6 saya kira 6 orang itu lebih ya, kira-kira 6 sampai 8 orang lah ini sudah dicoba oleh 6 sampai 8 orang gitu. Karena saya yang pertama itu saya dikasih salepnya. Saya minta orang yang sakit yang uji coba pertama itu gini, saya tanya, coba lihat salepnya saya ambil, saya bawa pulang ke rumah, saya campur norit, saya aduk-aduk jadi hitam kan, salepnya jadi hitam. Udah nih, salepnya saya ganti ini, padahal salepnya sama, itu juga, cuman ditambah norit aja gitu. Semoga bermanfaat, semoga Anda yang menderita penyakit herpes lebih cepat sembuh. Adapun mungkin Anda belum ini ya, merasa belum perlu tips ini, tapi setidaknya Anda bisa bagikan ke yang lain atau Anda bisa share ke yang lain dan berguna untuk umat yang lainnya gitu, untuk saudara-saudara kita yang lainnya lah, itu maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk berikutnya kita bahas soal skabies atau gudik. Gudik ini penyakit kulit juga yang gatal dan membandel, susah sembuh. Nah, Nah, ada tipsnya di video berikutnya lagi. Terima kasih.